Karena itu waktu-waktu yang disaksikan oleh para malaikat nang turun naik mencatat amal perbuatan kita. Lalu ia mengucap sekali, maka Allah mencatat baginya 1.000.000 kebaikan. Itu pahalanya lebih besar daripada kita duduk di masjid berzikir. Ampunan baginya dengan sejumlah penghuninya. Dan di dalam hadis, taltaqi malaikatul laili wan nahar 'inda tulu'il fajri wa 'inda salatil 'asri fayaqulullahu ta'ala wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaqulun taraknahum wa hum yusallun wa ji'nahum wa hum yusallun fayaqulullah subhanahu wa ta'ala ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Artinya, bertemulah malaikat malam dan malaikat siang ketika terbit fajar dan ketika salat asar. Bergantian tugas. Malaikat yang bertugas untuk siang hari turun di waktu subuh. Kayaknya sampainya kena imba asar, malaikat ini naik membawa amal nang siang. Turun pulang malaikat sagan malam sampai menjelang subuh kayaknya. Jadi bertemunya malaikat itu waktu sembahyang subuh dan kita sembahyang asar. Sembahyang subuh, malaikat malam naik, malaikat siang turun. Sembahyang asar, malaikat untuk bertugas malam turun, malaikat yang bertugas siang naik. Jadi bertemulah malaikat malam dan malaikat siang ketika terbit fajar dan ketika salat asar. Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, malaikat-malaikat tadi, padahal Allah dia lebih mengetahui tentang mereka. Tuhan bertakun pada Tuhan lebih tahu. Ya Tuhan, bagaimanakah kamu tinggalkan hamba-hambaku? Maka mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dan mereka sedang salat. Dan kami datang kepada mereka dan mereka sedang salat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku persaksikan kepadamu sekalian wahai malaikat bahwa aku telah mengampuni mereka itu. Nah, jadi malaikat itu ditanya oleh Tuhan, ikam datang kepada hambaku si fulan kayak apa? Nyerahatan sembahyang subuh. Kami naikkan ke atas, nyerahatan sembahyang asar. Takutnya malaikat nasaikong datangnya sembahyang subuh, kami bulik sembahyang asar. Jadi malaikat ini selalu menemui kita di dalam keadaan sembahyang. Nah, makanya itu guring itu kada baik imbah sembahyang subuh dan imbah sembahyang asar. Kenapa? Antara lain sebab adalah tempat pertemuan dua malaikat itu. Kalau kita guring, Tuhan bertakun malaikat kayak apa hambaku si fulan, kami datang inya guring, kami bulik inya guring. Jadi imbas sembahyang subuh itu kada baik guring, imbas sembahyang asar kada baik guring. Nah, apalagi imbas sembahyang subuh itu berbuat maksiat atau berbuat hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Sesudah asar berbuat maksiat, hal-hal yang tidak disukai Allah, itu pun menampakkan kepada para malaikat. Imbas sembahyang subuh kita berbuat maksiat, kita malaikat yang di asar turun, kita pas berbuat maksiat pulang. Tuhan bertakun, wahai malaikat, ikam datang kayak apa hambaku si fulan, inya perhatan maksiat. Bertakun saku kayak apa inya datang, perhatan berbuat maksiat. Jadi memperbanyak saksi-saksi kita melakukan maksiat itu. Nah, jadi maka itu dituntut kita beribadah itu, kalau kadakawa sehari samalaman itu beribadah, dituntut pagi dan sore. Imbah sembahyang subuh dan imbah asar atau menjelang maghrib. Karena itu waktu-waktu yang disaksikan oleh para malaikat yang turun naik mencatat amal perbuatan kita. Di dalam sebuah hadis disebutkan, ujar Nabi kita, innad dina yusrun, bahwasanya agama Islam itu agama yang mudah. Mudahnya agama Islam ini dibanding dengan agama-agama dahulu. Agama Islam lebih mudah. Wala yushaddad dina ahadun illa ghalabahu, dan tidak memperdalam akan agama itu oleh seseorang melainkan agama itu mengalahkan akan dia. Maksudnya apa? Kalau kita hendak mengamalkan apa-apa yang diajarkan agama, kita pasti kalah. Kita pasti kada mampu
Kenapa sebabnya? Karena amalan agama itu mulai bisukan sampai bisukan selanjutnya selalu ada. Sampai sembahyang subuh ada bacaannya, jam ini ada bacaannya, jam itu ada bacaannya. Kalau kita menggawi samuan itu, kita pasti bosan, kita pasti kada mampu. Nah, lalu ujar Nabi kita, fasaddidu wa qaribu, maka benar-benarlah kamu dan dekatilah yang benar, wa abshiru, dan gembiralah kamu, wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in minad duljah, dan mintalah pertolongan dengan waktu pagi dan waktu petang dan sedikit di malam hari. Nah, jadi artinya kalau kita kadang-kala beribadah itu full 24 jam kepada Allah, kita ambil waktu pagi, kita ambil waktu petang, kita ambil sedikit di tengah malam. Kemudian manakala ia mendengar azan di pertengahan hari untuk zuhur dan asar, maka semestinya untuk tidak masuk pada kesibukan. Manakala ia mendengar azan di pertengahan hari untuk zuhur dan asar, maka semestinya untuk tidak masuk pada kesibukan. Gelisah dari tempatnya dan meninggalkan setiap apa yang ada padanya. Fadilat takbiratul ula, takbiratul ihram bersama imam di awal waktu yang terlewatkan itu tidak dapat diimbangi oleh dunia dengan apa yang ada padanya. Nah, artinya kalau kita berusaha, kalau kita bekerja, berjual beli, sampai kita keliwatan takbiratul ihram bersama imam, sampai masbuk lah, keuntungan yang kita dapat daripada dunia itu kadang kau membayar kerugian kita masbuk sembahyang berjamaah itu. Fadilat takbiratul ula, takbiratul ihram bersama imam di awal waktu yang terlewatkan itu tidak dapat diimbangi oleh dunia dengan apa yang ada padanya. Manakala ia tidak menghadiri jamaah, maka menurut sebagian ulama ia maksiat, ia melakukan satu perbuatan dosa. Orang yang sibuk berdagang, bertukang, bakabun, apapun pekerjaan, sehingga kada umpat sembahyang berjamaah, itu menurut pendapat sebagian ulama dia melakukan satu maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan akan kamu harta, anak daripada zikrillah. Sembahyang berjamaah, sembahyang di awal waktu termasuk zikrillah. Orang-orang yang dilalaikan oleh urusan-urusannya sehingga dia meninggalkan sembahyang berjamaah termasuk faulaika humul khasirun, orang-orang yang rugi. Oleh karena itu sebagian ulama berpendapat tadi perbuatan itu satu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para salaf itu bersegera ketika azan dan mereka mengusungkan pasar. Orang-orang dahulu artinya berdagang itu apabila azan telah berkumandang, maka mereka bersegera mengusungkan pasar. Mengusungkan pasar-pasar untuk anak-anak dan orang-orang zimmi. Jadi di zaman dahulu itu apabila orang azan nang berkeliaran di pasar itu cuma ada dua, kanak-kanak lawan orang kafir. Selain kanak-kanak, selain orang kafir, semuaan berada di masjid di waktu orang azan zuhur dan asar itu. Pasar-pasar kosong, hanya tertinggal kanak-kanak dan orang-orang kafir. Mereka menyewa untuk menjaga toko-toko mereka dengan beberapa kirat pada waktu salat. Dan hal itu menjadi penghidupan mereka. Dan telah datang pada menafsirkan firman Allah Ta'ala, la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah,
Artinya laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah. Bahwa mereka menjadi tukang besi dan tukang menjahit sepatu dan sebagainya. Maka salah seorang dari mereka apabila mengangkat palu, pukul, atau memasukkan alat pelubang, lalu ia mendengar azan, maka ia tidak mengeluarkan jahitan dan lubang dari lubang dan tidak menjatuhkan palu, dan ia melimparkannya dan ia mendirikan salat. Nah, itu orang-orang dahulu, tukang pandai. Begitu mengangkat pukul, orang bang karena jadi menjatuhkan. Tukang jahit begitu memasukkan jarum, orang bang karena jadi menerusakan, mencabut ke jarum itu. Nah, itu penafsiran daripada orang-orang yang dagangannya, jual belinya tidak melalaikan mereka daripada zikrillah ta'ala tadi. Yang keempat, ia tidak membatasi, mencukupkan pada ini. Kalau pang misalnya imbah subuh sampai jam 6 beribadah, terus berusaha kayaknya sampai asar beribadah, di tengah-tengahnya itu kan tidak sama sekali lah beribadah, bukan itu maksudnya. Nah, ia tidak membatasi, mencukupkan pada ini, tetapi ia terus melazimi zikrullah di pasar dan ia sibuk dengan tahlil dan tasbih. Karena di pasar itu kita kada setiap waktu menjuali orang. Ada waktu nang kada ada orang nukar. Orang nang begawi kada setiap waktu begawi, ada waktu perayanya, gawiannya. Nah, di waktu kosong, di waktu kada ada pembeli itu hendaknya ujar sidin ini digunakan untuk zikrullah, tahlil dan tasbih. Zikir kepada Allah di pasar di antara orang-orang yang lalai itu lebih afdal. Kita dalam toko, kita di pasar, orang ribut kiri kanan muka belakang, kita sawat berzikir, kita kawa bersalawat, itu pahalanya lebih besar daripada kita duduk di masjid berzikir. Zikir kepada Allah di pasar di antara orang-orang yang lalai itu lebih afdal. Nabi SAW bersabda, "Zakirullah fil ghafilin kal muqatili khalfal farin wa kal hayyi bainal amwat." Artinya orang yang ingat kepada Allah di kalangan orang-orang yang lalai adalah seperti orang yang berperang di belakang orang-orang yang lari, dan seperti orang yang hidup di antara orang-orang yang mati. Orang yang ingat kepada Allah di kalangan orang-orang yang lalai adalah seperti orang yang berperang di belakang orang-orang yang lari, dan seperti orang yang hidup di antara orang-orang yang mati. Di pasar orang sibuk berusaha, tawar menawar, urus ini urus itu. Kita kawa di pasar itu membaca salawat, kita kawa di pasar membaca Quran. Nah, sama halnya kita orang yang berperang sedangkan orang lain lari daripada musuh. Sama dengan halnya orang yang hidup berada di tengah-tengah orang yang sudah mati. Dan pada lapas lain, kasyajaratil khadra bainal hashim, artinya seperti pohon yang hijau di antara pohon yang kering. Dan Nabi SAW bersabda, "Man dakhala suqa faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kataballahu lahu alfi hasanah." Artinya barang siapa masuk pasar, kita bertoko, masuk toko lah umpamanya, lalu ia mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sekali, maka Allah mencatat baginya 1.000.000 kebaikan. Alfi hasanah, 1.000 kebaikan, 1.000.000 artinya 1.000 kali 1.000. Orang nang masuk toko, begitu buka kuncinya, masuk toko, mengucap zikir tadi, sekali dicatat Allah dengan pahala 1.000.000. 1.000.000 kebaikan. Ibnu Umar, Salim bin Abdullah, Muhammad bin Wasi' dan lainnya, mereka masuk pasar
dengan maksud memperoleh fadilat zikir ini. Banyak orang-orang wali dahulu ke pasar mereka bukan untuk bertukar kada, cuma ke pasar sekadar hendak membaca zikir ini supaya dapat pahala 1 juta itu, 1 juta kebaikan. Ibnu Umar, Salim bin Abdullah, Muhammad bin Wasi' dan lainnya, mereka masuk pasar dengan maksud memperoleh fadilat zikir ini. Nah, orang yang berzikir di pasar sama dengan orang yang berperang sedangkan kawan-kawan lari daripada musuh. Kenal benar pahalanya tuh. Kita berperang orang kafir, kita bertahan yang lain bukahan semuaan, saling kenalan kita pahalanya. Di antara aulia-aulia Allah dahulu macam Junaid al-Baghdadi, sidin beristilah di pasar tuh beulah toko untuk berdagang. Berdagang seadanya aja, tapi yang penting berzikirnya di pasar. Jadi sidin masuk ke pasar, buka toko, berdagang. Satu umat itu berzikir di pasar lagi, berzikir, baca selawat, baca Quran di toko, pahalanya sama dengan orang nang macam tadi. Al-Hasan berkata, orang yang berzikir kepada Allah di pasar besok pada hari kiamat datang dengan memiliki cahaya seperti cahaya bulan. Artinya di hari kiamat kaina dia datang bercahaya seperti cahaya bulan dan burhan seperti burhan matahari. Dalil seperti dalilnya matahari. Dan barang siapa beristighfar kepada Allah di pasar, maka Allah memberi ampunan. Maka Allah memberi ampunan baginya dengan sejumlah penghuninya. Kita di pasar beristighfar, astagfirullahalazim, minta ampun kepada Allah di pasar. Allah ampuni dosa-dosa kita sebanyak orang yang ada di pasar saat itu. Umar radhiyallahu anhu apabila masuk pasar ia mengucapkan, Sayyidina Umar bila ke pasar, sidin berdoa di pasar, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fusuq wa min syarri ma ahatat bihi suq. Allahumma inni a'udzubika min yaminin fajirah wa safaqatin khasirah. Artinya, ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari kufur, kefasikan, dan dari keburukan yang diliputi oleh pasar. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari sumpah dusta dan perdagangan yang merugi. Abu Ja'far al-Farghani berkata, pada suatu hari kami di tempat Al-Junaid, maka terjadi pembicaraan menyebutnya orang-orang yang duduk di masjid-masjid. Mereka yang duduk-duduk di masjid itu mirip dengan golongan sufi. Mereka kurang terhadap apa yang wajib atas mereka dari hak duduk, dan mereka mencela orang yang masuk pasar. Nah, ini di majelis Imam Junaid dikisahkan, di masjid itu banyak orang baitikaf di masjid. Nah, mereka baitikaf di masjid itu banyak yang kadang menjaga hak-hak masjid. Seperti berkata-kata yang kada ada artinya, di masjid itu dilarang karena merusak kehormatan masjid. Inya mencela orang-orang yang di pasar kada ke masjid, mencaci maki orang yang berdagang. Lalu Junaid berkata, ujar Junaid, banyak dari orang yang ada di pasar hukumnya adalah ia memasuki masjid. Ujar Junaid, banyak orang tuh di pasar bagana tapi sama orang di masjid duduknya. Banyak orang yang di toko-toko tapi di sisi Allah dia sama dengan di masjid. Dan ia memegang telinga sebagian orang yang berada di dalamnya, lalu ia mengeluarkannya dan menduduki tempatnya. Dan sesungguhnya saya mengetahui seorang laki-laki yang masuk pasar, yang wiridnya setiap hari 300 rakaat dan 30.000 tasbih. Jadi ujar Junaid Baghdadi, bukan samuan di pasar tuh orang kada baik, kada. Bukan di masjid tuh samuan baik, kada mesti juga. Ada orang yang di pasar sembahyang 300 rakaat di dalam tokonya, wiridnya 30.000 tasbihnya. Nah, itu orang yang di pasar tapi hukumnya sama dengan masjid ngarannya. Ia Abu Ja'far berkata, maka segeralah kepada dugaanku bahwasanya ia maksudkan adalah dirinya. Junaid Baghdadi punya toko di pasar, tapi sini bukan berdagang sepenuhnya kada. Sini buka toko di pasar dan sudah sembahyang 300 rakaat, tasbih 30.000, hanya buka toko.
Maka demikianlah perdagangan orang yang berdagang untuk mencari kecukupan, bukan untuk bersenang-senang di dunia. Karena orang yang menuntut dunia untuk mencari pertolongan atas akhirat. Orang dahulu itu mencari dunia ini sekedar hanya untuk bisa membantuinya melaksanakan tugas akhirat. Bagaimanakah ia meninggalkan keuntungan akhirat? Sedangkan pasar, masjid, dan rumah-rumah baginya satu hukum. Masjid, rumah, pasar, itu kan jadi masalah. Sesungguhnya keselamatan itu dengan takwa. Yang penting takwanya. Walaupun bagaimana di rumah, untung nyembati orang. Bagaimana di masjid, kada menjaga hak masjid. Walaupun di pasar, cuma berzikir di pasar, lebih baik itu. Karena sesungguhnya keselamatan itu dengan takwa. Di pasar kah, di rumah kah, di masjid kah. Nabi SAW bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Artinya bertakwalah dimanapun kamu berada. Tugas takwa itu tidak terputus dari orang-orang yang mengkhususkan diri bagi agama. Bagaimanapun keadaan itu berubah-ubah, dan dengan takwa itulah ada hidup dan kehidupan mereka, karena di dalamnya mereka melihat perdagangan dan keuntungan mereka. Dalam takwa itulah mereka melihat keuntungan. Telah dikatakan, barang siapa yang mencintai akhirat maka ia hidup, dan barang siapa yang mencintai dunia maka dia hilang akal. Dan orang yang bodoh itu ia pergi di pagi hari dan pulang di sore hari dalam keadaan hina. Sedangkan orang yang berakal itu mengawasi cacat dirinya. Orang nang berakal itu kada sempat waktu, kada cukup waktu mencari kesalahan orang lain. Orang nang berakal, orang nang kada sempat, kada punya waktu untuk mencari cacat, hina, aib orang lain. Ini sibuk dengan urusan memeriksa kesalahan dirinya. Yang kelima, ia tidak sangat tamak terhadap pasar dan perdagangan. Demikian itu dengan orang yang pertama masuk dan yang terakhir keluar dari pasar. Orang disebut tamak dengan pasar kalau dia merupakan orang nang penyungsungnya buka toko, pelandungnya tutup toko. Itu orang tamak dengan pasar ngarannya. Demikian itu dengan orang yang pertama masuk dan yang terakhir keluar dari pasar. Itu bisa disebut orang yang tamak. Yang kedua, dan dengan menyeberang lautan dalam berdagang. Orang tuh berdagang, nukar barang atau menjual barang, hakun menyeberang laut. Bertukar barang ke Jawa bisa menyeberang laut ngarannya itu. Itu kawa disebut orang tuh orang tamak ngarannya. Keduanya itu makruh. Keduanya makruh. Penyungsungnya buka, pelandungnya tutup, makruh. Kita menukar barang atau menjual barang sampai menyeberang laut, itu makruh juga. Dikatakan bahwa orang yang menyeberang lautan itu telah terlalu jauh dalam mencari rezeki. Kejauhan mencari rezeki bisa membawa kepada kecelakaan diri. Maksudnya harta digunakan untuk menyelamatkan diri, bukan diri digunakan untuk binasa mencari harta. Nah itu